Kebanyakan kita gini, masalah orang yang merugi itu cuma 3. Orang yang terbawa dan terpikirkan oleh masa lalu, terbebani sama masa lalu. Benar. Masa lalu itu udah terjadi. Diomongin terus gitu. Diulang-ulang. Padahal nggak bisa ditambalikin. Gitu. Orang yang terlalu pikirin masa lalu, orang yang terlalu takut sama masa depan, overthinking, cemas, itu karena apa? Terlalu takut, khawatir sama masa depan. Padahal masa depan kita nggak tahu pasti kayak gimana. Dan orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain di saat ini, itu negatif. Positif sih nggak masalah, tapi kebanyakan yang negatif. Akhirnya yang nggak bisa dia capai gitu. Jadi tidak menikmati. Ini 3 orang yang merugi nih. Orang yang terlalu banyak mikirin masa lalu, orang yang terlalu takut sama masa depan, orang yang tidak bersyukur akan apa yang dimiliki hari ini. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, fanpage, Facebook group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salma Cela, Instafamous Indonesia di Bincang Bogor Daily. Lanjut, dia tidur. Lemes banget sih. Harus mulai lagi ya? Mulailah. Ya ampun, aku ngantuk banget tadi. Aku habis di terapi. Ih, terapi apa tuh? Kasih tahu nggak ya? Tadi Lama. tidur lagi. Ya nggak boleh tidur. Tadi habis di terapi, saking terapinya tenang, jadi pengen tidur lagi. Udah deh, kayaknya udah ada booster tadi ya. Oke, sekarang hari ini pastinya Bincang Bogor Daily udah penasaran banget karena beberapa hari yang lalu Salma Cela sudah men-share seperti apa konsep podcast kita yang berbeda kali ini. Kali ini tentunya hari ini kita pengen banget nenangin kalian karena saya lihat sepertinya Besti Bincang Bogor Daily banyak yang gak tenang, banyak yang punya kesehatan mental yang agak terganggu. Apa iya? Enggak dong. Oh enggak, oke. Yang di sini yang banyak yang terganggu ya. Di sini banyak roh halus yang mengganggu-ganggu. Jadinya hari ini didatangkan seorang narasumber yang sangat luar biasa yang pastinya yang kita ketahui bahwa tahun 2024 terapi ini banyak digemari oleh masyarakat karena mereka kena mental, men. Ya nggak sih? Kalian pada kena mental nggak kemarin-kemarin? Mental di keuangan, mental di pasangan, kena mental di lingkungan pekerjaan, ya kan? Senyumnya kelihatan mau curhat di sini. Tapi ada salah satu artis yang tentunya tahun kemarin itu, bukan tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, tapi itu videonya viral banget karena terapi ini bisa membantu dia akhirnya menciptakan sesuatu karya yang sangat luar biasa. Tadi malam aku sempat menonton si podcastnya dia dan ini berhubungan sekali dengan tema podcast kita hari ini yaitu adalah hipnoterapi dan juga mental health. Tentu aja Bincang Bogor Daily langsung mendatangkan sang pakar, sang profesional yaitu Coach Richard. Hai Coach. Oh my God. Aku belum sebutin nama Coach Richard, panjang banget. Coach Richard DS Afandi. DS Afandi nanti kita akan minta keterangannya dia ya. Atau di Dukcapil mungkin kita tanya ya. Dan juga ada SPSI. Naon deui itu jeung MPD. Naon MPD gitu nya panjang amat sih Coach. Ya. Kok sekarang ini sebagai founder komunitas dari belajar ilmu psikologi. Betul. Oh, kelihatan banget seorang yang berpsikologi. Udah nambah jadi MPSI psikolog. Oh, MPSI psikolog MPD. Iya. Ya Allah. Karena memang udah selesai kemarin pendidikan saya. Dan juga sudah jadi psikolog klinis. Ini berarti kalau mau umroh mau haji udah nggak perlu nama panjang lagi ya. Udah kepanjangan ya. Dan juga sekarang Coach Richard ini sebagai ketua hipnoterapi di Kota Bogor. Betul banget ya. Nah sekarang Coach silakan memperkenalkan diri kepada Besti Bincang Bogor Daily. Langsung aja siapa Coach dan seperti apa Coach ini. Mangga. Halo Besti Bincang Bogor. Hari ini terima kasih buat Bogor Daily sudah hadir saya di sini untuk sharing-sharing ya tentang hipnoterapi. Saya Richard Afandi dan saya juga seorang pakar hipnoterapi dari tahun 2011 saya berpraktek hipnoterapi dan juga saya juga seorang psikoterapis dan
pendidikan saya latar belakangnya psikolog klinis, juga keperawatan, dan juga seorang dosen, juga penulis gitu. Dok, banyak banget ya jabatan. Dok, nggak capek ya? Dokter kan aku panggilnya? Bukan. Coach aja kali Coach ya. aja. Oh, Lebih coach tepat. aja. Karena saya seorang life coach juga. Oh, life coach juga. Oh, nanti kita akan panjang penjelasannya. Tapi sebelum sampai ke sana, tentunya Salma Cala penasaran nih. Sebenarnya buat orang-orang atau bestie Bincang Bogor Daily pasti banyak yang belum paham tentang, kita tahu mungkin tentang hipnoterapi, tapi hipnoterapi itu apa? Bisa membantu orang segimananya nih? Ini langsung aku mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan hipnoterapi? Oke. Mungkin teman-teman kalau yang angkatannya milenial atau yang angkatannya Gen Z gitu ya, nggak asing sama kata-kata tatap mata saya gitu. Oh iya, tatap mata ojang. Tatap mata ojang gitu ya. Terus dibikin seolah-olah nggak sadar, atau pernah lihat uya-kuya gitu ya. Iya. Habis itu ngomong. Itu hipnotis, bukan hipnoterapi kan? Nah, itu yang membedakannya di sini nih. Jadi kebanyakan orang tahu itu hipnosis atau hipnotis. Hipnosis gitu ya. Kalau bahasa sebenarnya istilahnya adalah hipnosis. Hipnosis itu adalah kondisi ketika kita rileks, sehingga pada saat kita rileks kita mudah menerima sugesti. Oh iya. Gitu. Jadi lebih kuat aja ya pengingatnya ya gitu. Nah, yang membedakan adalah kalau hipnoterapi itu ketika kita rileks kita bisa menerima sugesti, dan pada saat itu kita diberikan terapi di sana. Terapinya buat apa? Sesuai dengan masalah-masalah psikologisnya. Seperti itu. Jadi gimana sih cara kerjanya tuh untuk sampai orang tuh kalau memang pakai hipnoterapi ini bisa mengatasi masalah-masalah mereka gitu? Gimana tuh? Jadi hipnosis ini caranya itu memberikan saran yang bisa masuk ke bawah sadar. Nah, kita tuh punya pikiran yang namanya pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar kita kayak saat ini kan kita lagi nonton di sini gitu ya. Itu di bawah sadar ya mereka. Nah, iya. Tapi pikiran bawah sadar kita kadang-kadang terbawa kemana gitu, membayangkan sesuatu. Iya, gitu. benar, Itu beda-beda gitu. Jadi atau kurang fokus lah ya jatuhnya ya. Jadi ada pikiran yang memang sedang dalam kondisi fokus saat ini, ada pikiran-pikiran yang sebenarnya terbawa ke kondisi bawah sadar. Contohnya gini, pernah nggak bangun tidur? Terus tiba-tiba Pernah sih bangun tadi pagi juga bangun tidur sih. Kan? Tiba-tiba pengen BAB atau BAK gitu ya, atau langsung ambil sikat gigi, langsung sikat gigi, itu disadarin nggak kira-kira? Atau enggak langsung sih. tiba-tiba? Kalau aku megang handphone. Nah, megang handphone itu langsung tiba-tiba kan? Tiba-tiba. Nah, itu yang namanya bawah sadar. Oh. Jadi pikiran bawah sadar itu kerjanya otomatis. Tadinya aku langsung meluk yang di sebelah, tapi karena nggak ada, jadi aku megang handphone gitu. Iya, jadi ketahuan deh gitu ya. Iya, nggak apa-apa, emang sengaja kok. Cari jodoh ya. Sekalian ini nyari korban. Nah, terus? Iya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang tadi otomatis tadi, itu adalah perilaku bawah sadar. Nah, jadi kita ini 70% sehari-hari kita banyak yang di bawah sadar. Banyak yang di bawah Masa sadar. sih? Benar. Sadar dong. Kan mau lapar makan sadar langsung kan? Iya, tapi ketika kita bilang nih, contoh nih saya ngomong sama Mbaknya. Mbak Salma, apapun makanannya, minumnya teh botol sosok. Nah, itu kan langsung kepikiran. Jangan lupa untuk teh botol untuk mengiklankan kami di Bincang Bogor Daily. Ini bukan iklan ya, tapi kita nggak sudah apa. terbiasa gitu ya. Makasih. Nah, sesuatu yang tiba-tiba muncul itu adanya di bawah sadar. Dan itu muncul setiap hari. Makanya kalau kita makan nggak jauh-jauh dari apa yang kita tahu, apa yang kita kenal. Iya, benar. Makanya fungsi iklan itu benar-benar membuat kita otomatis tuh melakukan itu. Nah, sesuatu yang masuk terus-menerus, sesuatu yang ada secara otomatis, itu yang namanya bawah sadar. Oh, iya, benar. Dan hebatnya hipnoterapi itu mempengaruhi langsung bawah sadar yang 70% perilaku manusia sampai 80% dipengaruhi langsung oleh bawah sadar. Yo. Gitu. Tapi itu bagus nggak sih sebenarnya kalau perilaku kita banyak didominasi dengan si bawah sadar itu? Ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Contohnya gini, kasus. Pernah nggak teman-teman nih yang di sini ya, percaya nggak ada orang fobia sama sosis? Ada sih. Ada. Kok bisa ya? Orang bisa fobia sama sosis? Fobia sama nasi yang gue nggak habis pikir. Fobia. This is Indonesian, man. Iya. Tapi kenapa kalau dia nggak mau makan nasi? Nah, itu dia. Itu adalah perilaku-perilaku yang muncul karena trauma di masa lalu. Dan trauma itu masuknya ke bawah sadar. Trauma di masa lalu? Apa iya? Misalkan tapi gini kok nih. dari bayi emang dia ternyata melepeh nasi sampai akhir besar dia nggak suka nasi itu karena trauma masa lalu? Nah, kita berpikirnya ke situ kan. Kalau kita cari di bawah sadar dia, ternyata dia waktu kecil misalkan sama ibunya dijejelin sama nasi. Oh.
Walaupun dia nggak tahu gitu ya, dia secara orang masih kecil gitu ya, dia nggak sadar, tapi dia tahu perilaku itu nggak nyaman dan mengancam dia. Sehingga semua yang berhubungan dengan nasi dianggap sama dia itu adalah ancaman buat bawah sadar dia. Oh my god. Makanya secara umum kelihatannya biasa-biasa aja. Tapi ketika ditunjukin nasi, langsung ekspresinya berubah. Oke, itu harus diperdalami deh kayaknya. Karena gue juga ngeliat di beberapa sosial media sekarang banyak yang coach yang seperti Coach Richard ini, mereka mengambil pasien anak-anak yang nggak suka nasi. Ya kalau buah oke lah bisa diganti dengan yang, tapi nasi itu kan buat orang Indonesia itu makanan pokok ya. Betul. Jadi memang kalau nggak pakai nasi nggak makan. Betul. Ya kan apalagi nih kayak gini ini kan kasihan nih. Kalau nggak makan nasi nggak makan ini ya. Nah, padahal dikasih pizza itu kan juga sama karbo juga kan. Tapi menurut mereka itu nggak makan. Bahkan lontong aja mereka gua kasih juga bilang boleh makan nasi gitu. Aneh nggak sih? Jadi nanti deh kita akan bahas juga nanti spesialis khusus ya kayaknya Coach Yet. Gue pengen banget karena gue di lingkungan orang-orang yang seorang ibu punya anak yang takut dengan nasi. Ya. Ini makanya gue seneng banget ngedatengin coach ke sini tuh siapa tahu bisa sharing soal itu ya. Betul. Jadi apa yang membuat kita tanpa sadar takut, itu pasti ada penyebabnya. Ada penyebabnya, benar-benar. Walaupun disadari atau tidak disadari, dan itu masuknya di bawah sadar. Nah, bahkan sebenarnya yang di hipnoterapi bukan hanya anak, tapi orang tua juga. Untuk mengingat tidak mengulang sesuatu yang dipaksakan ya kan dok. Esok coach ya, dak-dok mulu ya. Iya. Ya oke nih coach, apakah hipnoterapi hanya digunakan untuk masalah psikologis aja tertentu atau bisa diterapkan di berbagai kondisi seperti kecemasan dan trauma dan kebiasaan buruk? Oke. Nah, Jadi trauma kalau nih ngomongin trauma kenceng nih ya. Kenceng banget. Saya hampir tiap bulan itu menterapi orang-orang yang punya trauma. Jadi saya bersama beberapa penggerak ya di Indonesia itu menterapi wanita-wanita ya korban selingkuh. Wanita-wanita mukanya nggak usah ke gua dong. Iya. Siapa tahu Gak enak banget korban selingkuh matanya lirik langsung. Ada masalah ya. Korban selingkuh, korban orang yang terduga katanya NPD. Sekarang kan lagi banyak tuh booming ya orang NPD gitu ya. Orang yang katanya NPD yang sampai dilecehkan secara verbal, secara fisik gitu ya. Dan orang-orang yang menjadi korban luka batin masa lalu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya apakah hipnoterapi bisa untuk masalah psikologis, sangat bisa. Dan apakah bisa untuk masalah fisik? Nah, contohnya mungkin kalau teman-teman ada yang ingat Dewi Huges. Iya. Nah, dia juga seorang praktisi Hypnoslim namanya. Itu aku mau banget. Iya. Aku mau coach gimana nih? Tubuh. Bisa ya? Bisa. Lucu banget. Untung klinik kamu deket banget sama aku boleh. ya. Ya, boleh. Nanti aku juga sekalian sharing kok. Boleh dong, boleh. Ayo. Terus coach, gue demen yang kayak gini, apalagi mama nih, ibu-ibu perempuan nih seneng banget nih pasti. Tuh, ada namanya Hypnoslim, jadi buat menurunkan. Tapi bukan berarti ketika kita di Hypnoslim kita jadinya langsung kurus, enggak. Tapi kita dibuat mindset kita itu makanan-makanan yang sebenarnya membuat kita jadi gendut itu menjadi tidak nyaman buat kita. Sehingga contoh misalkan nih, coach, hipnoterapi Hypnoslim aku coba. Misalkan ceritanya udah nih ya. Ayo tanya, Salma makan dong gitu. Coba tanya. Tanya coba tanya. Makan dulu kali. Day 2. Makan dulu. Day 3. Udah nggak usah makan. Mati langsung diinfus. Kayak gitu nggak sih? Day 1, Day 2, Day 3 akhirnya lupa makan. Dia nggak lupa makan, tapi dia hanya mengubah mindset dia tentang makanan-makanan yang sehat. Itu sahabat dia. Jadi dia bisa bersahabat nih. Kayak corona aja jadi sahabat kita ya. Siapa tuh? Iya, cuman kalau ini lebih ke arah mana makanan yang menjadi sahabatnya dia untuk berjuang slim, mana makanan yang menjadi ibaratnya harus dihindari dulu deh yang toksik buat dia gitu. Jadi dia bisa dikelompokkan gitu. Bisa, itu ada di bawah sadar pikiran kita karena rasa suka, rasa senang makanan tertentu, kecanduan itu juga masuk. Rasa suka di dalam dada. Itu ada yang tahu nggak lagu itu? Nggak ada yang tahu ya? Kasian. Lu tahu kan coach? Tahu. Kita temenan, kita orang ajar emang ya. Coach, dia nggak tahu MPD itu apa loh. Tapi dia nanya-nanya. MPD itu Narcissistic Personality Disorder. Tuh, denger nggak? Narsis. Teman-teman pernah nggak sih ketemu orang yang ini sih harus psikiater sama
psikolog klinis ya yang bisa mendiagnosa NPD ini. Cuman ini lagi rame banget. Ih Viral banget. banget. Banyak orang yang Karena sosmed. ya karena sosmed pertama dan karena juga sebenarnya banyak orang yang jadi korban. Cuman mereka tahu itu ciri-cirinya, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, mereka nggak mengakui atau mungkin ya nggak merasakan seperti itu. Mereka merasakan. Atau yang pura-pura jadi NPD juga Ya, ada kan coach ya. Ada. Dan banyak sih yang nggak ketahuan ya, karena memang orang NPD itu jarang yang mau memeriksakan. Cuman yang paling parah itu adalah korbannya. Tapi yang aku pengen tahu nih, kan tadi udah dijelaskan ya secara jelas juga tentang hipnoterapi dan perbedaan tentang hipnoterapi dan juga hipnosis ya. Hipnotis ya. Hipnosis ya. Kalau hipnotis itu pelakunya, hipnosis itu kondisi relaksasi orang mudah menerima sugesti. Oke, nah kalau sekarang perbedaan yang mendasar tentang hipnoterapi juga dengan metode terapi tradisional seperti psikoterapi dan juga atau konseling. Itu zaman dulu ya, mungkin psikoterapi kan ya. Sebenarnya hipnoterapi itu bagian dari psikoterapi dan terapi psikologi lainnya. Jadi kalau dibilang tradisional, yang namanya tradisional terapi, mungkin zaman dulu aja. Ya, zaman dulu. Itu ada namanya mungkin sebelum hipnoterapi namanya psikoanalisis. Nggak denger aku. Nggak denger ya? Siapa sih itu? Apa ya kalau istilahnya? Pernah nggak sih lihat psikolog yang dia duduk tuh di kursi panjang? Kayak ngobrol. Kayak ngobrol, tapi ngebelakangin psikolognya. Dia kayak nyerita gitu loh. Oh, tapi dia nggak mau ngomong depan begini, berhadapan. Enggak. Nah itu zaman dulu kan pernah tuh lihat kalau misalkan di luar negeri kan, kalau ada yang di terapi dia duduknya itu ngadep belakang, psikolognya di belakangnya gitu. Dia nulis apa yang dia karena pikirin. dia malu kan kali melihat. Enggak, dia nggak boleh ada intervensi. Jadi dia nulis apa yang dipikirin. Nggak boleh ke distract kali ya. Gitu. Nah itu mungkin tradisionalnya atau yang zaman dulunya seperti itu gitu ya. Sekarang, tapi kalau yang sekarang lebih banyak menggunakan metode-metode psikoterapi yang baru. Salah satunya hipnoterapi ini. Udah modern banget loh hipnoterapi. Tapi lebih penasarannya lagi nih aku tentang seberapa aman sih sebenarnya hipnoterapi untuk diterapkan ke kita dan ada resikonya nggak? Misalkan kayak kita kan udah nih dikelompokin untuk hypnoslim atau hipnoterapi tentang trauma gitu ya. Akhirnya berimpact jadi kita nggak suka sama pasangan atau kita nggak suka sama sesama jenis gitu. Kita nggak suka sama lawan jenis bahkan akhirnya kita mensukai jadi sesama jenis kayak gitu. Karena mungkin ada impact trauma yang dulu akhirnya kita di healing kan. Setelah di healing terus kita dibersihkan di hipnoterapi gitu. Ada impactnya akhirnya gue jadi nggak suka sama lawan jenis. Itu ada yang terjadi. Selama hipnoterapi dilakukan dengan aman, dengan orang yang profesional, harusnya tidak ada yang namanya efek samping. Harusnya ketinggalan lah karena terlalu deep dan mendengar akhirnya hipnoterapi terbawa terus bertahun-tahun. Nah, kalau misalkan dia hipnoterapi yang sudah tahu ilmunya dan profesional, itu biasanya nggak terjadi seperti itu. Karena dia tahu caranya untuk membuat dia tetap aman gitu ya. Tapi kalau yang saya tahu ya, yang ada itu efek depan. Jadi nggak ada efek samping. Depan ada. Efek depan apa ya? Hamil? Ya, enggak. Buat orang-orang. Pantesan di klinik hamil ya. Buat cowok-cowok, efek depannya itu jadi lebih perkasa gitu ya. Jadi lebih semangat ketika para mas-mas mohon untuk bersiap karena kamu akan bisa menemukan solusinya. Dengan hipnoterapi. Tapi kalau misalkan efek samping hipnoterapi, ini contohnya seperti ini. Kalau hipnoterapisnya tidak berpengalaman, kadang-kadang hipnoterapis itu kan kalau kita pernah lihat Uya ya, dia kayak menceritakan apa yang dia alami. Bahayanya adalah ketika dia menceritakan, membongkar itu, dan dia menceritakan atau mengingat kembali peristiwa ketika misalkan dia diperkosa. Yang tadinya udah nggak ingat, tapi diulang akhirnya. Jadi namanya trauma ulang. Nah, trauma ulang itu berbahaya apabila si penghipnoterapi ini dia nggak punya ilmu latar belakang psikologi, nggak punya kemampuan untuk menangani. Akhirnya mungkin teman-teman pernah lihat ya kalau misalkan ada orang yang di hipnoterapi yang teriak-teriak, nangis gitu ya. Terus itu mah juga di ruqyah ya kayak di ruqyah gitu ya. Itu namanya katarsis. Pelepasan emosi. Itu wajar. Ketika orang nangis atau ngelepas itu dia mengurangi beban pikirannya sebenarnya. Ringan gitu ya. Ya, supaya dia lebih ringan. Aku lebih ringan sih kalau ditransfer. Oh iya. Ya makanya kan kalau nggak tarik napas dalam, tarik di ATM gitu. Ya ampun, pinter banget coachnya. Suka deh. Kata-katanya boleh diulang. Oke, jadi dengan katarsis tadi beban emosinya berkurang. Nah, bahkan bisa ada yang emosinya jadinya
low, akhirnya dia merasa dirinya sudah pulih. Lebih baik lagi lah menjalani kehidupan. Nah, permasalahannya kalau itu tidak ditangani dengan baik, bukan hipnoterapis yang cakap gitu ya, akhirnya malah yang terjadi bukan dia lepas dari masalahnya, dia malah trauma ulang. Oke, dari penjelasan yang tadi dari Coach Richard sudah sangat detail, tapi yang sangat relate dengan kehidupan kita itu banyak banget nih. Kayak Coach yang gini ya, teman-teman aku nih, terutama ibu-ibu, pengen satu diet. Banyak konsum obat, melakukan treatment ini itu, bahkan sampai istilahnya cukup nominal yang besar, dia mengocek kantongnya tapi belum berhasil. Nah, mungkin salah satu Hypnoslim ini juga bisa membantu. Tapi aku juga nanti ada beberapa pertanyaan. Kayak yang sekarang kita hadapi adalah anak-anak nih sangat menyukai gadget. Oke, ya. Bisa nggak sih anak-anak untuk kita terapi dimulai dari umur berapa? Dan kapan kita waktunya untuk membawa anak-anak itu ke hipnoterapi? Jangan dijawab dulu. Lalu ada yang kayak kita nih kecanduan merokok. Ya kan? Rokok itu sudah dibilang, sudah jelas-jelas tuh di boxnya ngomong rokok itu berbahaya. Masih aja merokok. Ya kan? Kok capek kan nanti kalau kayak gitu? Jangan dijawab dulu. Ada lagi nih sekarang banyak banget orang-orang karena kesehatan mental akhirnya bikin susah tidur. Iya nggak? Karena mikirin si dia yang nggak datang-datang, mikirin si dia yang selingkuh-selingkuh. Terus ada juga yang mikirin gimana kalau jadi istri kedua, kan nggak mungkin ya. Jadi susah tidur. Terus juga ada yang mengalami trauma masa kecil. Bahkan sekarang itu banyak banget. Kita nggak usah nutup mata. Banyak banget orang yang suka sesama jenis dari perempuan dan laki-laki. Apakah itu bisa dihipnoterapi? Kita akan lihat di segmen kedua. Jangan dijawab dulu, Coach. See you. Ada yang lewat dulu. Oke. Gitu, Coach. Oke, siap. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Hai, ketemu lagi bersama saya sama Cara juga dan Coach Richard. Halo, Yeay. Aduh, pertanyaan terakhir aku tuh banyak banget tadi dan Coach aku hold. Karena apa? Karena memang nanti aja dijawabnya bikin kalian penasaran. Jadi kalian harus stay tune terus. Tapi ngomong-ngomongin tadi kita kan di segmen pertama udah banyak tuh yang kita kupas tentang hipnoterapi dan di sini penasaran dengan relate apa yang tadi aku sampaikan di closing segmen pertama itu banyak yang memang mengalami kebetulan di lingkungan aku. Makanya aku penasaran juga pengen nanya sama Coach Richard. Tapi Coach nih ya, apakah sih hipnoterapi dapat membantu seseorang yang mengalami mental health dan juga gangguan kecemasan dan depresi? Itu sama aja sih sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan aku yang tadi tentang soal merokok, gadget, itu juga masuk ke dalam kesehatan mental ya. Terus juga susah tidur, efek dari trauma masa kecil, terus akhirnya jadi, maaf, sorry to say aku harus ngomong LGBT kayak gitu ya, Coach ya. Itu bisa kita sembuhkan dengan hipnoterapi ini atau tidak? Kalau istilah dalam psikologi itu bukan sembuh tapi pulih ya. Pulih itu gitu ya, pulih. Beda sama sakit fisik ya. Kalau sakit fisik kan istilahnya sembuh, kasih obat sembuh gitu. Kalau psikologis itu pulih, kalau misalkan dia terulang kembali kejadian yang sama, bisa jadi terjadi yang namanya kekambuhan. Beda ya, bedanya di situ. Tapi apakah kalau pertanyaannya tadi apakah hipnoterapi bisa membantu seseorang untuk pulih dari depresi, pulih dari cemas gitu ya? Sebagai salah satu bentuk terapi iya. Dan sangat direkomendasikan. Bahkan banyak jurnal, banyak referensi mengatakan bahwa hipnoterapi ini salah satu penunjang untuk terapi psikoterapi dan terapi psikofarmaka dari dokter jiwa. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau misalkan ditanya bisa? Ya, bisa. Bisa. Gitu ya. Berarti yang benar-benar edik merokok, yang susah tidur, jadi lebih bagus sih stop dulu masalah dengan konsum obat-obatan ya. Yang susah tidur kan banyak banget nih orang udah pada tahu nih apa sih obat yang harus diminum saat emang susah tidur itu kan. Atau kadang juga anak kecil yang susah tidur dikasih obat batuk sama emaknya, obat pilek sama emaknya ya kan, saking pengen istirahatnya orang tua gitu kan. Sebenarnya nggak, kalau kita dalam pengobatan jiwa ya, hipnoterapi ini berjalan seiringan dengan pengobatan.
Jadi tidak menutup untuk stop obat dari dokter jiwanya. Tapi ketika gejalanya berkurang nih, orang yang datang ke hipnoterapi, nanti dokter jiwanya juga kolaborasi. Dia kurangin tuh si obatnya dengan sendirinya. Makin lama makin kalau dosisnya makin iya, makin turun. turun. Dan kalau misalkan udah gejalanya udah nggak timbul lagi, dan dianggap pulih, nanti biasanya udah tuh stop obatnya. Oh, oke lah. Gitu. Nanti bisa diatur sesuai dengan anjuran Tuh, dari dokter ya. dokter. Karena kita juga profesional kesehatan juga, jadi berjalan beriringan. Oh iya, gitu. itu akan lebih bagus sih sebenarnya, lebih kuat Betul. juga kita untuk bisa datang ke hipnoterapi. Jadi di akhir aku juga akan bilang bahwa hipnoterapi seperti apa, nanti kesimpulannya kita tarik setelah segmen kedua ini selesai. Tapi yang paling lagi boom banget nih, karena kita kan baru awal nih ya, awal 2025 yang dimana 2024 aku yakin banget bahwa semua bestie Bincang Bogor Daily itu punya bucket list pencapaian kemana aja. Bahkan ada yang beberapa orang mungkin tercapai dan ada juga yang nggak tercapai. Ya contohnya seperti kita ketahui bahwa pilkada yang kemarin akhirnya membuat kekecewaan, atau dia sebagai penggemar yang dari seseorang tokoh yang ingin banget dia menjadi seorang pemimpin daerah, ataupun dia sendiri yang menjadi pemimpin daerahnya tidak sampai dan tidak berhasil, akhirnya menjadi anxiety. Nah itu akhirnya menjadi luka batin. Oke. Ini ngobatin luka batin tuh gimana? Ini luka batin bukan hanya kita kehilangan pasangan loh, bukan kehilangan seseorang yang sampai akhirnya meninggal dunia. Betul. Gitu, atau kita ditinggalkan dari mulai pekerjaan. Pasti. Atau harta kita akhirnya juga terkuras hilang, entah tiba-tiba ada apa gitu ya. Ini luka batin tuh banyak macamnya. Ini bisa nggak? Bisa banget. Bahkan kalau misalkan ditanya hipnoterapi saat ini banyak digunakan untuk apa? Ya luka batin itu. Jadi luka batin itu dari mulai luka batin perselingkuhan, luka batin masa lalu ya, yang waktu kecil kita dididik pola asuhnya keras gitu ya, terbawa sampai saat ini gitu. Terus luka batin juga karena sahabat, banyak banget. Nah ada 4 ciri sih kalau kita ngomongin luka batin. Nah buat bestie-bestie yang ada di sini nih gitu ya, sekaligus yang ada di rumah juga, ada nggak 4 ciri ini? Kalau ada itu berarti udah saatnya tuh kamu harus konsul ke hipnoterapi lah, minimal datang gitu ya. Yang pertama itu, ada nggak kira-kira emosi yang tiba-tiba muncul? Kayak bipolar nggak sih sebenarnya? Kalau bipolar kan udah masuknya udah darurat banget ya, udah masuk gangguan jiwa ya. Kalau ini kita dalam keadaan biasa masih bisa kerja seperti biasa, tapi tiba-tiba marah gitu ya. Jadi tantrum. Tapi kan kalau lagi menstruasi perempuan ada. Nah, ada memang seperti itu, tapi itu kan polanya jelas. Oh, normal. Kalau ini ya normal. Kalau ini tiba-tiba aja atau tercetus sedikit aja. Emosi langsung. Emosinya Padahal sensitif banget. Enggak sebegitu juga sih, biasa aja sih gitu. Atau misalkan gini, dia kehilangan orang terkasihnya gitu ya. Setiap melihat ada berita aja tentang kecelakaan atau apa, tiba-tiba nangis, tiba-tiba nggak bisa dikontrol. Nah itu emosi yang tiba-tiba muncul. Kalau ada tuh itu satu ciri tuh, wajib datang ke hipnoterapi. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman ngalamin yang namanya body sensation. Body sensation tuh gini, pernah nggak teman-teman? Sensasi, ya benar, sensasi di body, di tubuh kita. What is that? Ya. Sama seperti sensasi yang nikmat. Iya. Kita kalau misalkan mengalami gangguan di mental kita, itu juga ada sensasi yang kurang nyaman. Kayak misalkan kita ketemu orang pelakor gitu ya, tiba-tiba langsung deg-degan, langsung emosi, keringat dingin. Tapi ini dalam bentuk tubuh ya yang bereaksi. Nah bahkan sampai misalkan si pelakor itu rambutnya pirang. Setiap kali ketemu orang yang pirang, jadi kayak iya, jadi terhubung tuh langsung. You so good. Iya. Bahaya. Gitu. Bahaya ya. Saya udah itu, lupa sih. Nah, hal-hal seperti itu gitu. Jadi itu yang namanya body sensation. Itu juga wajib datang ke profesional kesehatan termasuk hipnoterapi. Terus yang ketiga nih, teman-teman pernah nggak yang namanya terbayang-bayang sampai nggak bisa tidur? Nah itu salah satu yang bikin nggak bisa tidur. Kebayang-bayang kejadiannya, berhari-hari ya nggak tidur gitu. Dan itu bikin kita overthinking. Yes. Nah itu juga satu ciri teman-teman punya luka batin. Kita harus overthinking akhirnya kita ngerasa kita tuh kayaknya nggak worth it banget. Betul. Gitu. Kita kayak banyak kekurangannya. Akhirnya kita jadi malu. Ya gitu deh. Nah itu hal-hal itu kan munculnya di pikiran kita. Nah pikiran bawah sadar kita tugasnya si hipnoterapis ini adalah menetralisir tuh mental block, pikiran-pikiran toksik yang ada di pikiran kita. Ih, cakep banget ya. Jadi penasaran nggak sih, Besti pengen buru-buru langsung di hipnoterapi?
terapi kayak aku udah pengen banget, tapi aku nggak mau di hadapan kalian, pasti hancur kalian sama aku. Nah, by the way, kita udah banyak banget nih ngomongin tentang dari luka batin, apalagi ya luka batin kan lagi nge-hype banget. Betul. 2025 mudah-mudahan nggak banyak yang pada luka batin ya, pada sembuh. Amin, Ya, amin. apalagi punya mimpi-mimpi baru nih 2025, Kak. Seperti yang teman-teman aku di bawah ini ada resolusi 2025 yang sangat luar biasa ya. Kita nantikan aja. Tapi aku pengen tahu nih, kita kan udah ngomongin tentang masalah. Nah, kita kan ngomongin solusi. Nah, Oke. sebelum kita datang ke Coach Richard, apa aja sih yang bisa kita lakukan sehari-hari di rumah ataupun di tempat pekerjaan dengan kehidupan yang modern seperti ini? Hal apa sih yang harus kita lakukan biar kalau kita menghadapi sesuatu tidak terlalu dianggap itu tuh masalah yang besar? Oke, jadi kalau saya dikasih waktu singkat buat ngasih solusi buat teman-teman yang paling sederhana dan bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi yang pertama itu namanya self compassion. Self-compassion. Nah, self compassion ini sebenarnya lagi tren, cuman orang nggak tahu istilahnya. Iya, itu apa ya? Aku Jadi juga banyak baru orang dengar. yang bilang self love gitu Iya, ya. heeh. Banyak orang bilang self love. Nah, self love itu bagian dari self compassion. Self compassion itu bagaimana kita gitu ya bisa melakukan 3 hal. Yang pertama itu berbaik hati sama diri kita. Kita tahu diri kita udah capek, udah banyak masalah. Ibaratnya kalau kita punya sahabat, Mas Salma punya sahabat nih, sahabatnya lagi sedih, lagi butuh penguatan. Benar, banyak tuh Nah. teman-teman aku. Kira-kira harusnya ngapain sih kita? Ditraktir, Ditraktir, terus apa lagi? ajak jalan-jalan, Ajak jalan-jalan, terus apa lagi? diajakin ngobrol, Ajakin ngobrol, makan terus apa lagi? enak, Makan enak. sama ibadah bareng. Ibadah. Berarti intinya dihibur ya. Iya, dihibur. Nah, permasalahannya sahabat terbaik kita itu sebenarnya diri kita. Hah? Sahabat terbaik kita sebenarnya diri kita Oh sendiri. gitu. Iya. Oh gitu, berarti aku harus seperti Betul. itu. Iya, harusnya ketika kita lagi lelah, Heeh. kita lagi nggak nyaman, harusnya kita ingat pertama kali, oh iya sahabat gue lagi gini lagi bermasalah loh. Oke gitu ya. Ya udah maaf, ini menyusahkan saya soalnya saya pulang duluan ya. Mau traktir dirinya ya. Mau traktir diri saya sendiri. Iya. Gak jadi gue traktir lo Me time semua. gitu ya. Makasih ya, coach udah ngingetin Betul. aku. Oh itu tuh dengar. Jadi kadang kita harus kasihan ke diri kita sendiri. Kita banyak ngasihanin orang, tapi kita lupa kita harus ngasihani diri kita sendiri. Iya, terutama harus kita dulu sebenarnya ya. Betul. Ya ampun, aku suka lupa. Aku tuh orangnya sangat baik banget. Iya. Keren. Oh iya benar-benar, berarti yang pertama yang paling harus diingat adalah diri kita. Besti Nah. ingat sayangin diri kita. Sayangin diri kita Jadi dulu. jangan sosok pengen ngedengerin cerita orang beban nek. Hidup iya geus reban. Iya. Kescing geranya. Jangan sosok jadi coach Richard deh. Alah. Butuh ilmu ya. Banget belajar banget ke banget situ. banget. Nah, selanjutnya nih, tadi kan udah solusinya itu aja. Enggak, jadi soal compassion itu ada 3. Yang kedua itu namanya mindfulness. Mindfulness itu menikmati. Banyak kan kita gini, masalah orang yang merugi itu cuma 3. Orang yang terbawa dan terpikirkan oleh masa lalu, terbebani sama masa lalu. Benar. Masa lalu itu udah terjadi. Diomongin terus. gitu. Diulang-ulang. Padahal nggak bisa kita balikin. Gitu. Orang yang terlalu pikirin masa lalu, orang yang terlalu takut sama masa depan, overthinking, cemas, itu karena apa? Terlalu takut, khawatir sama masa depan. Padahal masa depan kita nggak tahu pasti kayak gimana. Iya benar, biar itu mah tugas Tuhan aja ya. Tuh. Dan orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain di saat ini. Oh, membandingkan dirinya dengan Orang lain. Itu Jadi aku ada sih sedikit pencapaian, sih. iya. Aku ada, aduh aku pengen deh kayak dia gitu. Masa aku belum nyampe sih? Kenapa ya? Ada masalah apa nih di diri aku? Tuh, Gitu. selama itu negatif, positif sih nggak masalah, tapi kebanyakan yang negatif, akhirnya yang nggak bisa dia capai gitu. Jadi tidak menikmati. Ini 3 orang yang merugi nih. Orang yang terlalu banyak mikirin masa lalu, orang yang terlalu takut sama masa depan, orang yang tidak bersyukur akan apa yang dimiliki hari Ya, ini. mengcompare dengan orang lain. 3 orang yang naas kalau kata orang. Oh naas nih, naas nih. Tuh yang paling belakang tuh apalagi naas tuh. Megang handphone Iya, tuh, naas handphone tuh. lu ya. Nah itu sama satu lagi ada yang namanya common humanity. Jadi semua orang pasti punya masalahnya masing-masing. Jadi punya kadarnya, punya ujiannya masing-masing. Jadi ketika kita udah tahu itu, makanya sering-sering ngobrol sama orang yang lebih menderita dari kita. Oh iya benar, biar kita ngerasa ya ampun, Iya. alhamdulillah, ternyata masih ada yang Masih jauh ada lebih yang lebih susah. susah dari saya. Tapi yang lebih susah cari cerita lagi yang lebih susah lagi ke bawah terus tenggelam di sumur dia ya. Iya. Oke Tapi kita gitu. jadinya lebih give up gitu. Jadi lebih bisa Iya bangkit. Bahkan kita kayak ngasih tahu orang itu ngerasa kita lebih pede kan. Oh Betul. masalah gue lebih ringan nih daripada dia gitu ya. Nah itu bisa dilakuin sama siapapun. Kalau misalkan sekarang lagi
ngedon, coba deh datang ke kolong jembatan yang lihat pada orang-orang lagi pada Benar. nyari uang gitu, susahnya kayak Nggak gimana. usah kesini aja. Oh iya betul ya. Banyak juga ya. kok. Takutnya Iya. kurang menderita. Coba cari. Wah, yang paling Ada yang menderita di menderita. belakang kamera itu memang. Iya. Itu orang yang paling menderita Menderita. banget. Namanya si Cicak Oh, gitu. gitu. Cicak Cicak ya. di dinding. Di dinding. Soalnya kayak si itu siapa Cicak di dinding. Cicak siapa? Yang di penjara nggak jadi? Oh situ, solid ya. Ya udahlah, udah susah tuh kan otaknya pada berat semua kan, nggak ada yang bisa. Jadi Fadel. Buddy J. Iya. Nggak boleh nyebutin nama, boleh Oh nggak? iya nggak apa-apa, di sini mah bebas. Yang penting iklan masuk. Iya. Oke, berarti tadi namanya ada self compassion. Compassion. Yang di dalam self compassion itu ada pertama Self kindness, berbaik hati Self-kindness. sama diri kita. mindfulness. Bersyukur dengan apa yang kita nikmati apa yang kita lakukan hari ini. Yang ketiga. Sama yang ketiganya, sadari bahwa masalah itu pasti semua orang memiliki itu. Mereka Dan semua orang punya cara ujian masing-masing, Betul. punya kehidupan masing-masing, dan Kehidupan punya cerita masing-masing. masing-masing. So, jangan merasa terkecilkan karena semua punya jalannya masing-masing. Itu dia. Ya kan? Betul. Dan kita harus yakin bahwa kita mampu. Kenapa kita diberikan kehidupan yang seperti itu, ujian seperti itu karena kita mampu dan itu bisa. poinnya. Gitu, Besti. See, I told you. Wow. Oh Maggie. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dengan nilai 1 miliar rupiah ya buat coach ya. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental generasi muda saat ini? Sangat berpengaruh. Jadi Gila-gilaan ya. gila-gilaan. Bukan sangat gila-gilaan. Nah, dan banyakan itu sekarang mentalnya itu arahnya ke people pleasure. Yes. Jadi pengennya ngebahagiain orang. Terus Jadi ngeliat orang jalan-jalan sedih. Nah, sedih. Itu tuh Iya, dampaknya ke situ. cakep. Tapi akhirnya nyari duit sih. Betul. Cuman yang lebih parahnya kita nyari duit buat nyenengin orang, buat dilihat sama orang, bukan buat diri kitanya jadinya. OMG nusuk beb. Nah, kebanyakan kita kayak gitu. Jadi ketika ngelihat, kita banyak kan posting di sosmed itu cuman buat validasi ke orang lain Oh bahwa iya kita deh. bahagia. Lagi musim nih soal validasi Nah, nih. Keren banget nih soal iya. validasi. Banyak orang pengennya validasi. Kesel deh nggak mau ngomongin validasi. Dan validasi itu salah satu bentuk, belum tentu orang itu sebenarnya aslinya begitu. Karena sosial media itu kan hanya salah satunya adalah Cover. bagian cover gitu ya. Aslinya bisa jadi rapuh, bisa jadi yang dia pakai buat foto. Bahkan ada penelitian ya. Iya. Kalau di salah satu jurnal di Amerika bahwa semakin orang itu sering posting kebahagiaan di medsos, berarti semakin sedikit kebahagiaan dalam hidupnya dia. Ya, Benar. karena kalau orang yang benar-benar banyak bahagia setiap hari, dia udah nggak kepikiran buat Posting. Iya, karena gitu. udah Gua nggak gitu sih sebenarnya. Ini penelitian sih katanya begitu. Tapi gue ada perbandingan, gue ada compare tuh sama temen gue juga yang selebgram juga lah dia. Nah dia itu di sosial media dia selalu menunjukkan dia tuh happy, dia seorang yang komedian, dia yang lucu. Tapi pas gue benar-benar Ketemu face to orangnya. face sama dia, Jauh dari situ. he's not. Tuh. Dan gue ya ini gue gitu, gue kurangnya gue bukan ngebanggain diri gue, cuman gue merasa bersyukur apa yang gue tunjukin ke sosial media itu adalah diri gue. Ya. Dan gue merasa senang di situ. Gue nggak perlu menjadi orang lain, dan gue nggak perlu menjadi lucu, gue nggak perlu dikenal orang menjadi seseorang yang seperti apa yang di cover gue, tapi itulah gue. Ya, bagusnya di situ. Thank you coach. Ya. Dan yang gila-gilaan si sosial media itu, coach kenapa kok nggak ada di sosial media gila-gilaan itu? Oh, justru saya menolong yang gila-gila. Yang gila-gila, benar-benar tepuk tangan dulu buat Coach Richard. Luar biasa, karena yang gila-gila coach tolong ya. Belum pernah ada, biasanya yang nolong orang susah, ini nolong orang gila. Bener, ini Karena bener saya banget. memang kerja itu, aslinya saya memang bekerja di rumah sakit jiwa. Saya sehari-hari memang di rumah sakit Aman jiwa. tapi coach. Aman. Alhamdulillah sampai sekarang dipukul, ditendang, diludahin udah sering banget. Udah, dan Tapi- ambil mungkin itu jadi itu kali obat. Ludah orang gila kan ada Emang komodo ya? Ada Enggak sih. percaya aja emang ada. Tapi Kagak ada. emang itu orang yang kondisinya akut ya. Karena saya pernah di ruangan yang memang kondisi yang darurat banget. Ini akut. Nanti kita akutin. Iya. Tapi semua orang bisa kok pulih gitu. Bahkan orang-orang yang gangguan jiwa bisa. Ini nggak bisa kayaknya. Ini nggak ada arahan hidup soalnya. Gitu ya. Kalau bos bisa di zoom nih, tapi mukanya nggak ada arahan hidup, rata flat mulu.
Oke, kalau kayak gitu pertanyaan terakhir nih, bagaimana pandangan dunia medis dan juga ilmiah tentang efektivitas hipnoterapi dan apakah sudah diakui secara global dan metode yang valid? Benar, ini perlu banget ya. Perlu banget. Perlu. Kalau misalkan di dunia psikologi, hipnoterapi ini masuk ke divisi ke-12 di APA. APA itu American Psychology Association gitu. Jadi kalau misalkan ditanya diakui ya sudah diakui karena asosiasi terbesar dunia pun di psikologi itu. Nah, kita butuh validasi di soal validasi, ini ya. Ini yang tepat validasinya. Betul, ya. Validasinya. Jadi hipnoterapi ini sudah diakui sebagai bagian dari terapi psikologi. Dan kalau misalkan ditanya dengan efektivitasnya, efektivitas hipnoterapi yang sekarang berbeda dengan hipnoterapi zaman dulu. Sekarang hipnoterapi bahkan di Indonesia sudah punya profesi sendiri. Gitu, sebagai profesi ya, jadi profesi sendiri. Kita ada ujiannya malah. Gue pikir emang harus orang yang bersekolah di psikolog aja. Nantinya kita ada D1-nya. Oh, ada D1-nya. Oh, sama kayak ini ya, sekolah sarjana hukum ya. Terus notaris, pengacaranya gitu ya. Oh, gitu. Berkesinambung. Nanti dengan sendirinya ada. Cuman untuk saat ini baru sampai di tahap pelatihan yang disertifikasi, setelah itu ada ujian dari negara. Kalau dari SMA langsung ke sertifikasi hipnoterapi D1 bisa? Untuk saat ini kita masih pelatihan ya, bentuknya masih bisa, tapi nanti tetap ada ujian dari negara. Capek ya, tapi nggak usah, biar orang aja. Hidup gue capek. Nggak mending yang lain aja. Itu punya jobnya coach. Iya, kan itu ya. berarti gini. Jangan diambil ya. Tapi kalau misalkan banyak juga mau, kan banyak orang yang butuh pertolongan. Udah saya salurin aja nanti, udah saling silih-saling. Tak kalau bagian gue lagi, coach di mana? Kenapa? PA nih kepala. Udah langsung gue datang ya. Oyak nih, oyak gitu. Tapi ada loh hipnoterapi. Jadi orang khusus belajar hipnoterapi nih, kayak Mbak misalkan public speaker untuk mental block ketika tampil di depan umum. Gitu. Jadi sometimes gue butuh itu. Bisa ngajarin orang lain juga yang jadi public speaker. Oh iya benar ya. Oh iya ilmu-ilmu yang kayak tadi ya, yang tadi ngerekat-rekat itu ya. Nah kalau bagian yang ganteng gue pakai tangan gue boleh nggak? Nggak bisa. Bisa ada yang gitu nggak? Ada adegan yang pura-pura nempel gitu? Itu beda lagi tuh. Gue berharap itu. Ya. Ada nggak? Kalau ada boleh lah gitu. Bisa cari jodoh juga ya, gitu ya. Nanti ajarin ya coach. Ada namanya hypnolove. Jadi kayak ice breakingnya pakai kayak gitu kan. Ya, bisa. Bisa ada. Ada namanya hypnolove. Oh, hypnolove. Jadi hipnosis hypnolove. Ya, kalau misalkan di luar sana namanya attracting love with hypnosis. Jadi menarik cinta orang lain menggunakan sugesti. Oh my god, bukan hanya santet. Bukan hanya lebih dari santet. Selain santet apa? Apa tuh? Didekengin ya? Di apa? Di teluh. Teluh ya. Ya Allah. Kaku sudah punya ilmu baru. Ini bukan ilmu hitam, ini ilmu love. Bisa cairin cek juga, bisa. Oh itu beda lagi. Nanti ada lagi. Itu yang dihipnotis suami kali ya nanti. Nggak laki orang aja. Kita hipnotis ya biar dia tergugah. Kasian amat. Ya udah bagus loh. Tapi ngomong-ngomong, nih kan pertanyaan aku udah habis di sini ya coach ya. Coach Richard itu tadi sudah menjelaskan tentang hipnoterapi. Terus apa aja, orang seperti apa aja yang bisa datang ke coach. Tapi gimana nih caranya mereka bisa datang dan ketemu sama Coach Richard? Ada di mana Coach Richard itu? Saya kalau praktek sehari-hari di klinik Dr. Minarti, Bogor Hypnocenter ya. Jadi di klinik Minarti di lantai 2. Itu di Tanah Sareal, Kota Bogor. Kalau misalkan teman-teman mau datang, itu biasanya reservasi terlebih dahulu. Karena kita ada kurang lebih ada 7 terapis di sana. Gitu ya. Kalau misalkan mau ketemu saya langsung, teman-teman bisa daftar ke manajemennya untuk ketemu dengan saya. Durasinya di sana saat terapi 1 jam apa 2 jam? Kalau hipnoterapi itu biasanya 1,5 jam. 1,5 jam. Ada sesi konsultasinya dulu, habis itu kita langsung melakukan hipnoterapi. Iya, jangan tiba-tiba langsung. Dia bukan paranormal yang bisa tahu. Saya kayaknya bisa lihat kalau kamu kekurangan makan, kurang gizi gitu kan. Nggak kayak gitu ya, nggak bisa ya. Manusiawi tetap ya. Dan kebetulan kita hampir ada 3 orang terapis kita juga itu latar belakangnya psikolog klinis juga. Oke, gue pikir dia latar belakangnya pernah di hipnoterapi juga ya. Jadi rata-rata profesional kok. Oh, profesional ya. Oke. Memang di klinik Minarti itu. Ya. Tapi
nggak seru nih kalau coach cuma ngomong doang. Ah. Gue butuh pembuktian. Oke. Dan di sini di hadapan kita kan ada ribuan orang nih Oh yang iya, bisa kita ada 100.000 comot. orang Kita nih. nggak perlu minta siapa yang mau jadi volunteer. Kita tunjuk aja ya coach ya siapa Siap. yang kira-kira wajahnya yang paling membutuhkan untuk di hipnoterapi. Langsung aja siapa? Tereng. Kayaknya banyak masalah banget deh coach. Kayaknya Kalau ya. yang kita pandang orang itu ya. Betul. Langsung aja kita panggil Wulan. Ayo silakan duduk. Maju sini. Ayo sini. Ah, Ayo sini, oke. ayo. Digendong sama mama. Ayo. Mau. Banyak cicilan. Hidup banyak ngeluh. Pasangan ya. gak diurus. Aduh. Anak di herbean. Banyak Sok sekali. ngaliarkeun tales ate. Oke. Iya jelemana. Kelihatan nggak kamera cukup nggak? Kegedean soalnya Aman kan? ya? Oh enggak ya? Oke. Nanti mungkin saya minta satu orang lagi ya buat nemenin di samping. Iya. Oh iya. Nah, Gita enggak, ya. buat Megangin. megang aja, Ah, megang Gita aja. kita langsung naik aja Gita. Boleh? Nanti. Ah. Ya iya lu buat megangin si Wulan doang. Ada kan sama bulan Nek. Iya, kita. Wih, Kak, lampu kita amanin dulu apa? Enggak usah. Oke. Iya, Bang. Nanti berontak coach. Enggak, bebas aja apa yang Lu mau pikir di dirasain. rupiah Oh, lu. rupiah. Lu Enggak, dihilangin rupiah. roh halus lu. Ini mah roh Enggak, roh santai kehidupan. aja. Oke. Mari tatap mata Ozan. Ya iya. Ah. Ih. Jadi hipnoterapi itu sebenarnya kita juga kayak Mbak siapa namanya? Mbak Wulan ya. Mbak Wulan ada yang mau diceritain nggak ke teman-teman? Asik. Enggak ada sih. Nggak Nggak punya ada ya? uang, selalu ngomong gitu. Kadang-kadang Iya. Sakit mah Kadang-kadang aja. ada orang yang punya masalah tapi dipendam di alam bawah sadar, Iya, gitu ya. Jadi kadang-kadang orang datang ke hipnoterapi bilang masalahnya, oh saya masalahnya gara-gara misalkan hutang saja atau gara-gara masalah dikecewakan sama seseorang. Padahal kalau kita cari di bawah sadar ternyata banyak. Sama kayak Mbak Wulan sekarang. Belum apa-apa matanya udah mau Iya, berair. teman-teman udah berair kan matanya kan. Banyak masalah Nah, hidup lu. Iya, jadi kadang-kadang ketika kita datang ke hipnoterapi itu dengan sendirinya tuh si masalah itu seolah-olah kayak mau keluar. Mencair ya, jadi Mencair kayak dengan meleleh sendirinya. gitu ya. Nah, Samping saya juga ya coach. iya. Oke. Ini dua-duanya nolak. Dua-duanya kena. Dua-duanya. Dua-duanya aja Pak Coach. Oke. Dua-duanya aja Coach. Oke. Sikat. Enggak. Kadang-kadang kalau yang Suka terpenting nular, itu kan? suka nular. Cuma yang terpenting sih saat ini gini. Berarti lu yang pegangin dulu dua-duanya. Mbak Enggak, siap-siap. Mbak Wulan pertanyaannya, ada nggak sesuatu hal yang di dalam diri yang tadi dibilang saya luka batin tadi, ada nggak hal-hal itu di dalam diri Mbak Wulan? Ada banget. Ada banget. Mau nggak hal-hal itu minimal hari ini dibikin lega dulu deh gitu. Walaupun waktu kita singkat ya, nggak bisa seperti di hipnoterapi di klinik ya, tapi minimal karena kalau cerita nggak enak juga, ini kan di publik ya. Jadi saya akan melakukan hipnoterapi yang sederhana, silent. Tapi Mbak Wulan bisa ngelepas itu. Enggak usah diungkapin, gue juga udah pada tahu kok kita di sini. Masa lalu apa? Ya, Mbak Wulan mau bersedia? Boleh. Nah, ini yang namanya tahap-tahap dalam hipnosis. Namanya ini kontrak dulu, tahapan kontrak. Jadi hipnosis itu nggak bisa tiba-tiba tatap mata saya tidur nggak. Oh, nggak ada kayak gitu, nggak ada itu. Ada dibilang bohong juga nggak juga. Ada namanya stake hipnosis untuk hiburan. Oke. Gitu. Itu mungkin ada seperti itunya. Tapi ya kalau ini untuk terapi kita berdasarkan Beda ya, kesepakatan. ini lebih ke medik lah ya, pemulihan. Beda, gitu. Ya, nggak usah dibahas yang Nggak itu. usah dibahas. Nah, Nanti kita kenal. yang pasti kita udah tahu kena bahwa Mbak Wulan plan. punya satu masalah yang berhubungan dengan luka batin. Nah, kita akan lakukan yang namanya hipnoterapi. Nah, ini namanya induksi. Mbak Wulan boleh senderan yang mana? Mbak Wulan boleh loncat dari lantai sini. Oke. Ada bantal? Ada bantal? Bantuin bantal. Ya Allah, nggak ada yang cuci apa Nah, tuh nanti bantal kalau- gue. Enak di belakangnya duduk seperti ini apa? Senderan? Oke. Mbak Wulan boleh tangannya seperti ini? Tangan kanan sih. Boleh tangan kanan boleh. Baru tadi kasih duit. Oke, fokus ke tangan kanan atau kiri. Oke, lihat ke sini. Oke, fokus satu titik. Oke, bayangkan di titik ini warnanya warna hitam. Sudah terbayang? Oke, sekarang bayangkan tangan ini seperti besi. Ya, tangan ini seperti besi, muka seperti magnet. Makin lama makin tarik menarik, makin tarik menarik, makin tarik menarik, makin tarik menarik, makin mengantuk, makin mengantuk, makin mengantuk, makin ingin tidur. Makin ingin tidur dengan sendirinya semakin menutup matanya, semakin rileks dan tidur. Lebih lihat kan? Tarik napas yang dalam, perlahan biarkan semakin lama semakin rileks, semakin nyaman, semakin dalam, sangat rileks sekali.
sangat dalam, sangat rileks sekali, sangat rileks, sangat dalam sekali. Sekarang biarkan setiap tarikan nafas semakin lama semakin dalam, fokus pada kata-kata saya dan niatkan dalam diri Anda untuk melepas semua rasa luka batin yang Anda rasakan, apapun itu. Saat ini sentuhan di dada Anda, sentuhan di dada, menarik semua pikiran-pikiran, luka batin, emosi negatif yang dirasakan selama ini. Tarik saat ini keluar, niatkan. Anda boleh menangis, Anda boleh lepas semua yang Anda rasakan saat ini. Izinkan pikiran Anda lebih tenang, izinkan pikiran Anda lebih rileks saat ini. Sekarang jika ada orangnya, bayangkan kejadiannya, bayangkan orang-orang yang terjadi, yang ada di sana, sambil meniatkan dalam hati saat ini. Ya Tuhan, saya izinkan diri saya untuk lepas emosi yang mengganggu diri saya saat ini. Tarik emosi itu, biarkan pikiran saat ini tertarik ke situ, dan izinkan saat ini, bayangkan dan lepaskan saat ini. Tarik semuanya. Oke, jika sudah terbayang, boleh digerakkan jadi telunjuk. Oke, biarkan. Tarik emosi negatifnya, biarkan. Dan saat ini, bayangkan orang-orang itu hadir saat ini dan niatkan. Seperti saat ini Anda ingin melepas emosinya. Anda boleh marah, Anda boleh teriak, Anda boleh lepaskan. Biarkan diri Anda tenang, biarkan diri Anda damai. Saat ini sentuhan di dada Anda menarik semua luka yang ada, membuat diri Anda lebih bahagia, lebih tenang. Sekarang biarkan air mata Anda lepas perlahan dan biarkan diri Anda tenang, biarkan diri Anda damai. Banyak boleh dipeluk aja dari samping. Sekarang izinkan setiap tarikan nafas menarik semua emosinya. Anda berada di tempat yang aman. Anda tarik semua emosi yang Anda simpan hari ini. Anda biarkan semua emosi yang Anda rasakan saat ini tertarik keluar dengan sendirinya. Anda boleh marah, Anda boleh melepas semua emosi yang Anda rasakan dan biarkan diri Anda di kondisi yang begitu tenang, biarkan diri Anda di kondisi yang begitu damai. Memaafkan bukan berarti melupakan, memaafkan bukan berarti Anda setuju dengan apa yang terjadi di masa lalu Anda. Memaafkan bukan berarti Anda menerima dan Anda diperlakukan kembali seperti itu. Memaafkan adalah Anda bebas dari pengaruh buruk orang tersebut. Dan saat ini Anda tarik keluar emosinya. Anda biarkan emosinya tertarik keluar. Bayangkan di genggaman Anda, emosi itu Anda genggam saat ini. Anda tarik semua emosinya ke tangan Anda, genggam di tangan Anda, genggam di botol di tangan Anda. Bayangkan tertarik semua, lepaskan di botol yang di tangan Anda tersebut, Anda genggam yang erat, dan Anda hempaskan dari diri Anda saat ini. Anda lepaskan. Anda lempar botol itu dan Anda lepas semua emosi yang Anda rasakan sekarang. Anda boleh lemparkan saat ini dan lepaskan. Hempaskan botol yang ada di tangan Anda dan lepaskan semua emosi yang Anda rasakan. Biarkan diri Anda semakin lama semakin nyaman, semakin rileks, semakin damai. Dan saat ini, emosi yang Anda lepas tersebut keluar dari diri Anda. Dan entah kenapa saat ini pikiran Anda lebih tenang, pikiran Anda lebih damai. Bayangkan orang-orang yang memberikan support pada Anda. Di balik satu masalah dalam hidup Anda, ada 1000 nikmat, ada 1000 orang yang selalu membawa kebahagiaan dalam diri Anda. Saat ini Anda boleh peluk diri Anda. Peluk diri Anda, hadirkan orang-orang itu. Hadirkan orang-orang yang memberi semangat pada Anda. Hadirkan orang-orang yang menguatkan Anda. Hadirkan kekasih Anda, anak Anda, ayah Anda, ibu Anda, siapapun orang-orang yang menguatkan Anda saat ini. Hadirkan seolah-olah nyata saat ini. Di balik satu masalah dalam hidup Anda, ada orang-orang yang begitu memahami Anda, begitu menguatkan Anda. Saat ini, izinkan. Dengan semangat dari orang-orang itu, Anda kembali bangkit. Anda mampu menjalani hari-hari dengan lebih baik. Dan saat ini, bayangkan
Saat ini jika saya ajak Anda bertemu dengan seseorang, sahabat terbaik Anda, orang itu sedang menangis, orang itu sedang bersedih. Bayangkan di depan Anda saat ini. Anda lihat itu adalah wajah Anda. Anda hapus air matanya, Anda peluk dia, dan Anda katakan pada dia, terima kasih. Kamu sudah membuatku tetap waras hingga hari ini. Terima kasih kamu sudah menguatkan aku untuk tetap berjuang. Maafkan aku jika aku sering menyalahkanmu, jika aku sering membuatmu mengorbankan impianmu, mengorbankanmu untuk kebahagiaan orang lain. Hari ini Anda peluk diri Anda dan Anda katakan, aku mencintaimu wahai diriku. Mulai hari ini kita sama-sama menjalani hari ini menjadi diri yang baru, diri yang kuat, diri yang siap menghadapi masa depan dengan lebih baik. Aku peduli padamu. Sekarang dengan kekuatan cinta Anda pada diri Anda akan menjalani hari dengan lebih baik, dengan lebih bahagia, dan Anda tahu diri Anda adalah diri yang baru, diri yang penuh kekuatan untuk menghadapi masa depan dengan lebih baik dari sebelumnya. Dalam hitungan 1-3, Anda akan membuka mata dan Anda akan terbangun dengan hati yang lebih bahagia, lebih tenang, lebih lega dari sebelumnya. 1, tarik nafas yang dalam. Tarik semua emosi negatif yang masih terasa saat ini, izinkan lepas lewat nafas Anda. 2, biarkan pikiran Anda tenang, biarkan pikiran Anda damai. 3, Anda bisa membuka mata dan pelukan dari teman Anda membuat diri Anda lebih bahagia. Ya, dipeluk dulu ya. Bisa. Kok bisa sih? Lebih tenang. Kan bukan kerjaannya Wulan itu mah, kerjaannya coach. Pasti bisa. Bukannya bau katanya. Masa bau kurang aja? Gimana Wulan, lebih enak nggak? Iya, aku bisa nangis sih kok. Iya bisa nangis ya Ya bisa. bisa lah, lu kan manusia. Ah capek. Ini aku bilang tadi namanya katarsis. Katarsis ya? Walaupun kita cuma sebentar kan, 15 menit. Kalau di terapi nanti di klinik itu kan biasanya 90 menit. Oh gitu, terus itu. Ya, Deep. kalau deep sampai deep. Kalau ini kan ibaratnya saya nggak tahu juga masalah Mbak Ulan apa tadi. Jadi saya hanya menggunakan apa yang kira-kira ada di bawah sadar. Saya Ya, mengambil yang emosi bisa di masuk bawah ya. sadar. Gitu. Tapi Mbak Ulan tadi sebelum terapi sama setelah terapi apa yang dirasakan? Lebih ada plong aja sih, nggak tahu, tapi Plong, ya? tiba-tiba tadi kayak nangis aja gitu sendiri. Nah, itu yang namanya bawah sadar kita. Itu di bawah sadar. Itu di bawah sadar kita. Bukan di bawah meja ya? Ah. Nah, itu yang saya bilang tadi, perilaku kita banyak dipengaruhi bawah sadar, Ya. termasuk emosi Ya kita. termasuk kayak kita lagi sholat kan. Nah. Kita kadang bacaan sholat aja udah kayak nerong teng 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 teng. Padahal kita tadi udah berapa rakaat ya gitu saking Ya, gitunya kan. saking gitunya. Benar. Itu bawah sadar kita. Bawah sadar. Gitu. Jadi teman-teman tadi itu contoh ya, contoh. Tapi itu singkat sekali ya. Ini hanya contoh buat teman-teman tahu bagaimana sih prosesnya. Tapi kalau misalkan teman-teman berharap datang ke hipnoterapi, kita nggak cerita apapun langsung. Tiba-tiba. Ya nanti nggak terlalu efektif. Malah Bisa justru aja tapi nggak terlalu maksimal, nggak terlalu ya. maksimal. Nggak ada impactfulnya Nggak juga ada buat apa impactful, ya kan? karena hipnoterapis juga bukan cenayang yang bisa Yoi, tahu. Gitu, kalau teman-teman mau tahu. yang kayak gitu langsung datang ke para anormal. Ya. Seperti itu. Oke, kalau kayak gitu kita tepuk tangan dulu untuk Coach Richard, luar biasa. Dan tadi ada satu kutipan, tolong diingat pasangan kekasih kita ya. Tolong dihadirkan kekasih kita, dan tambahannya juga tolong hadirkan kekasih gelap kita. Pengen banget. Oke, thank you Coach Richard sudah datang ke sini. Aku juga oke, nanti juga insya Allah aku mau mampir juga, boleh kali dari Klinik Binarti mengundang Bincang Bogor Daily untuk datang ke sana, dilihat juga kegiatan apa aja yang ada di klinik ke sana, dan juga tentunya sama Ca juga pengen ke sana ya. Dan juga bawa anak. Aku pengen tahu nanti siapa tahu bisa menjadi tempat pemulihan untuk kita berdua di tempat yang tepat. Ya nggak? Oke, dan aku juga ngucapin buat teman-teman semua tim Bincang Bogor Daily yang sangat luar biasa hari ini.
Dan tentunya Bincang Bogor Daily selalu menghadirkan narasumber dan juga tema yang sangat luar biasa dan bisa dikonsumsi buat kalian semua. Besti Bincang Bogor Daily, jangan sampai nggak nonton lagi Bincang Bogor Daily berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sih coach, tapi kok sekarang udah langsung, maksudnya nggak Lebih enak ya? nangis kan sesenggukan udah